Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdurrahim Muhammad Raihan, NRP 2240202148. Saya di sini akan menyampaikan presentasi untuk mata kuliah studi kelaikan bisnis oleh dosen Pak Dadan Soekardan dengan usaha basreng dengan berjudul Basreng KDD. Basreng KDD, makanan ini sangat familiar di semua kalangan dengan harga terjangkau dan bahan mudah ditemui di grosir manapun, yaitu bakso goreng atau disingkat basreng. Makanan ini menjadi bahan dasar untuk diolah menjadi beberapa macam. Basreng ini akan diolah menjadi beberapa macam seperti basreng cobek, basreng bumbu kering, dan basreng chili oil. Untuk jenis usaha yang akan dibuat adalah jenis usaha di bidang kuliner atau makanan ringan dengan mengandalkan bahan yang mudah ditemui dan bisa diolah menjadi beberapa macam varian. Makanan ringan ini menjadi hype di kalangan remaja bahkan di semua kalangan. Untuk nama perusahaan, dikarenakan makanan ini dibuat dengan tangan saya sendiri dan dibantu oleh keluarga dan alasan membuat usaha ini untuk menambah pendapatan dan sisanya untuk menambah tabungan. Alasan dinamakan KDD adalah rasa ucap dan sekaligus doa agar usaha terus maju dan berkembang. Lokasi pembuatannya ini di rumah saya pribadi di Jalan Sapan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Visi membantu usaha menjadi lebih besar dari sebuah hal kecil dan ringan. Untuk misinya, memberikan rasa yang enak dan selera semua kalangan, membuat porsi yang pantas untuk dijual namun dengan harga terjangkau, mengedepankan kualitas makanan, melakukan penjualan dengan semenarik mungkin. Untuk basreng KDD ini makanan ringan yang berbahan dari bakso mentah yang siap digoreng dan akan diolah menjadi beberapa varian rasa seperti basreng bumbu keju pedas, basreng cobek dengan bumbu gula merah dan pedas cabai, dan juga basreng dengan bumbu dari minyak pedas atau chili oil. Tentunya dengan bahan basreng yang bagus untuk diolah. Bahan baku dan cara pembuatan. Untuk bahannya ada bakso goreng mentah, bumbu keju, pedas asin, minyak goreng, chili oil, gula merah, cabai, kencur, dan bawang putih. Untuk cara pembuatannya, potong bakso goreng menyesuaikan bentuk, setelah itu goreng hingga agak mengeras. Setelah matang, tiriskan lalu campurkan bubuk keju atau pedas dan campurkan dengan chili oil dengan keadaan basreng hangat. Setelah itu dikemas. Untuk cara pembuatan basreng cobek, campurkan gula merah, cabai, kencur, dan bawang putih, lalu dihaluskan serta perasa asin. Setelah itu masukkan basreng yang telah digoreng dengan bumbu di atas. Jika sudah tercampur, rata aduk dan masukkan ke kemasan. Kemasan produk ini menggunakan plastik tupper plastik sedang karena kemasan ini sangat menjaga kualitas makanan di dalamnya dan ringan untuk dipegang. Untuk aspek pemasaran, kita ada produk. Pertama ada identitas produk, varian rasa dan inovasi, kualitas dan higienitas, ukuran porsi. Untuk harga atau price, kita ada harga kompetitif dan pesaing, fleksibilitas harga yang sedikit berbeda, pembelian langsung di tempat dengan beli online. Untuk tempat dan promosi, untuk ini kita bisa share story sosial media dan konten marketing, tempat yang strategis dan bersih, aplikasi pesan antar online. Kita masuk ke metode link ratio. Untuk jumlah populasi kita dibagi menjadi dua, ada investasi tabungan 20%, ada juga konsumsi 30%. Dan untuk konsumsi dibagi menjadi tiga, ada sandang 30%, pangan 50%, dan untuk papannya ada 20%. Untuk ini dibagi menjadi dua, ada segmentasi pasar 10%, lalu jenis produk 90%. Untuk di bagian segmentasi pasar 10% ini dibagi menjadi satu, ada perilaku konsumsi 80%. Dan untuk jenis produk 90% dibagi menjadi tiga, ada basreng kering 30%, basreng cobek 20%, dan basreng chili oil 50%. Ini pengukuran dan peramalan efektif. Untuk target pasar tahun 2023
Untuk jumlah populasi Kota Bandung ada 2.569.107 jumlah populasi, dan untuk 2024 kita ada di 2.579.837 jumlah populasi Kota Bandung, dan untuk 2025 ada di 2.700.000 jumlah populasi. Untuk rumusan umum, permintaan efektif sama dengan perilaku dikali jenis produksi dikali jumlah populasi. Untuk permintaan efektif ini di 80% dikali 90% dikali 50% populasi menjadi 0,0036 populasi. Untuk tahun populasi X permintaan efektif Y sama dengan 0,0036 dikalikan X. Untuk 2023 ini di 2.569.107 jumlah populasi dikalikan, kita ada di 9.249. Untuk 2024-nya ini 2.579.837 dikalikan 0,0036 jadi 9.287. Dan untuk 2025 di 2.700.000 dikalikan 0,0036 menjadi 9.720. Untuk pengukuran dan peramalan penawaran, pengukuran dan peramalan penawaran dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier dengan rumus menentukan nilai-nilai dari data yang tersedia. Contohnya untuk salah satunya di tahun 2023 di 2.569.107 populasi ini dikalikan dengan 0,0036 jadi 9.249, dan untuk XY-nya ini di 23.761.643, dan untuk X kuadratnya di 6.310.777.449. Untuk menghitung koefisien regresi ada slope dan intercept. Fungsi regresi penawaran, peramalan penawaran tahun 2026-2027. Untuk tahun estimasi XY sama dengan 0,00360 ditambah 0,3313X. Untuk tahun 2026 salah satunya di 2.631.763 populasi ini dikalikan dengan 0,00360 lalu ditambahkan 0,3313 menjadi 9.475. Begitupun untuk 2027 menyesuaikan. Untuk perhitungan pasar potensial, rumusnya pasar potensial sama dengan jumlah populasi X segmentasi pasar. Segmentasi total pasar potensial Basreng 50%. Untuk pasar potensialnya untuk tahun 2023 salah satunya di populasinya 2.569.107. Untuk faktornya di 0,0036 dikalikan menjadi pasar potensial jadi 9.249. Untuk 2024 dan 2025 ini menyesuaikan. Untuk target produksi dan penjualan target umum ditetapkan berdasarkan 80-90% dari pasar potensial, margin keamanan dan kapasitas produksi. Untuk tahun pasar potensial, target produksi atau penjualan 85%. Salah satunya untuk 2025 9.720 dikalikan 0,85 atau 85% jadi 8.262. Untuk 2026 di 9.475.000 dikalikan 85% jadi 8.054. Begitupun untuk 2027. Untuk komponen harga per unit, target produksi dan penjualan target umum. Komponen harga per unit untuk bahan baku 3.000, tenaga kerja 1.000, listrik dan air 300, kemasan 200, untuk transportasi 200, total produksi di 4.700 per unit. Komponen harga jual per unitnya di 6.000, harga produksi per unitnya di 4.700, untuk biaya operasional bulanannya di 5 juta, pajaknya 10% dari laba. Untuk proyeksi laba rugi dan arus kas.
Proyeksi laba rugi dan arus kas di tahun 2023 salah satunya. Untuk tahun pasar potensialnya di 9.720. Untuk target penjualannya ini di penjualan 85% jadi 8.262, dan untuk penjualannya di 49.572.000. Untuk HPP-nya di 38.831.400. Untuk biaya operasionalnya ini di 60 juta. Untuk laba kotornya di 10.740.600. Untuk pajaknya 10% ini di 107.406.000. Untuk laba bersihnya di 102.406.000. Untuk arus kasnya juga 102.406.000. Begitupun tahun 2024 dan 2025 menyesuaikan. Untuk kesimpulannya, stabilitas dan pertumbuhan pasar potensial memang mengalami penurunan sedikit dari 9.720 2023 ke 9.331 2025, namun masih tergolong stabil. Target penjualan yang ditetapkan sebesar 85% dari pasar potensial menunjukkan pendekatan konservatif dan realistis. Untuk penjualan dan laba konsisten, penjualan memang mengalami sedikit penurunan dari 49.572.000 menjadi 47.586.000 selama 3 tahun. Namun laba kotor tetap stabil di kisaran 10 jutaan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan efisien biaya produksi dan kemampuan perusahaan menjaga margin keuntungan. Untuk biaya operasional tetap sebesar 60 juta setiap tahun menandakan tidak adanya ekspansi besar atau penambahan beban baru yang menguntungkan dalam menjaga stabilan biaya. Untuk laba bersih dan arus kas positif, laba bersih setiap tahun cukup tinggi dan stabil di 102 juta 2023 dan untuk 99 juta di 2024 dan 98 juta 2025. Arus kas pun selalu positif dan sejalan dengan laba bersih, menunjukkan kelayakan usaha dari sisi likuiditas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.